Andai bumi bisa berbicara tentang apa yang pernah terjadi di permukaannya, maka negeri Syam adalah bagian bumi yang paling banyak ceritanya, karena begitu banyaknya peristiwa terjadi di atasnya. Kelahiran nabi demi nabi, perjuangan para nabi, bergantinya nabi demi nabi, tumpahnya darah jihad dan darah kekufuran dan kecongkakannya, cinta dan pengorbanan, darah dan air mata. Syam adalah tempatnya. Tanah yang menjadi subur karena siraman darah dan tubuh para syuhada, juga musuh-musuhnya yang terkubur dalamnya. Di seantero negeri, dan telah begitu lama, setua waktu sejak peradaban bermula. Jerit teriakan kelahiran bayi Nabi Ismail dan Ishak, juga Yakub, menggema di negeri ini. Nabi Yusuf kecil minum dari airnya negeri ini, dan air mata Yakub menantikan putranya tertumpah di sini. Derap kaki Nabi Musa dan Yusha menginjak tanah negeri ini. Desing pedang Salahuddin dan rikikan kuda pasukannya memenuhi seluruh cakrawala negeri ini. Begitu banyak peristiwa untuk diceritakan. Allah istimewakan negeri Syam dengan Isra-nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya imam bagi seluruh nabi dan rasul di Al-Aqsa, masjidnya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus negeri Syam dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Bahkan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan ketika para sahabat ingin menambahkan najd ke dalam doa Rasul, wa najdina ya Rasulullah, beliau tidak pernah menyebutnya dan menutupnya dengan sabdanya, az-zalazil wal fitan wa hunaka yatlul qarnu syaitan. Keguncangan dan fitnah, dan di sana muncul tanduk syaitan. Rasulullah mengkhususkan Syam dan Yaman, tidak menyebut Najd. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dalam sumpahnya, Wattin wa zaitun, yang dimaksudkan adalah negeri tempat tumbuhnya tin dan zaitun, yaitu Palestina. Dan hari ini tanah itu dirampas oleh Yahudi laknatullah. Penduduknya diusir, bahkan dibunuh dan genosida. Dan kita hanya bisa menonton saja, dan kaum muslimin pecah belah lebih dari 50 negara. It's time to be one ummah. Wa Islamah, bangkitlah. Wa Islamah, rebutlah kembali Palestina dan Al-Aqsa. Wa Islamah, kembalikan kejayaan umat Muhammad. Wa Islamah, ala hal balagh. Allahumma fashhad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil ladzi arsalahu ilan nasi kafatan basyiran wa nadhiran wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallaman tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita ucapkan, karena Allah lah yang telah memberi kita banyak sekali nikmat, baik berupa nikmat dari segi sehat, nikmat berislam, dan lain-lain. Salah satunya juga nikmat berkumpul bersama teman-teman. Ya, seperti saat ini kita akan berbincang-bincang santai, atau yang dikenal dengan podcast, atau apa lagi? Apa Mas? Bincang-bincang apa Mas? Yang santai. Ya, santai. Ya, pokoknya podcast gitulah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang karena beliaulah kita bisa merasakan yang namanya nikmat berislam. Andai kata jika beliau dahulu tidak menyebarkan yang disampaikan oleh Allah kepada beliau, tentu saja kita saat ini mungkin tidak bisa merasakan yang namanya nikmat berislam. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi saya bilang, kita akan podcast bersama dua narasumber saya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Lalu, kedua narasumber saya akan memperkenalkan diri juga. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Mahrus, biasa dipanggil Zaki pada umumnya. Tapi kalau pada teman-teman sekitar saya, banyaklah panggilannya. Ada apa kek, Bang Jack kek, atau Al, atau apa lagi ya. Tapi asalkan jangan Zaki, tambahin Zaki ya, jangan ya. Soalnya itu kan buat cewek gitu. Nah, lalu kita daripada penasaran, kita kenalan nih. Belum Mas, santai Mas. Nih, silahkan, saya persilahkan dulu. Bukan sama yang ini dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Fatih. Biasa dipanggil Fatih. Hobi saya gambar. Wah, menggambar, cocok banget. Nanti saya minta tolong Mas ya, gambarin Gojo. Boleh? Gak bisa lah. Waduh, nggak bisa. Kenapa tuh nggak bisa tuh? Dia bukan wibu, Mas. Oh, bukan wibu. Oke, nanti saya cari yang wibu aja. Oke, selanjutnya ini Mas siapa ini? Yang tadi sombong banget kelihatannya. Saya tuh orangnya baik. Oh, orangnya baik. Nama saya Zaki Haris Al-Islam. Kok sama? Nggak boleh. Bapak pula. Oh, ya benar. Astagfirullah. Nama saya Zaki Haris Al-Islam, biasa dipanggil, kalau di sini panggilnya Haris, kalau di rumah Zaki, bahkan ada yang manggil Islam. Oh, nggak. Sama aja kayak dari pertemuan kemarin tuh. Kristen, karena Islam udah jelas tuh. Harisul Islam, Oh, Harisul Islam. Asli artinya apa tuh? menjaga Islam. Wes, badas. Semoga selalu. Amin, namakan doakan. Amin. Semoga Mas Haris menjadi penjaga agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita ingin bincang-bincang santai gitu ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita juga masih bisa bertemu pada bulan Ramadan gitu kan. Yang dimana bulan Ramadan ini hanya terjadi setahun sekali dalam kehidupan manusia. Soalnya gimana ya, kalau melewatkan bulan Ramadan ini rasanya sayang banget gitu. Kan ini bulan suci, bulan yang diagungkan oleh Allah gitu. Pokoknya banyaklah keutamaan-keutamaan di dalamnya. Nah, berhubung tentang bulan puasa ini nih Mas, mau nanya nih Mas Haris puasa nggak nih Mas? Pakai nanya, puasa dong. Masa iya, tadi saya lihat loh Mas. Ih, itu kan narasumber saya yang mau podcast gitu kan, kok dia ke Warmindo beli es, saya bilang gitu Mas tadi. Bohong kamu. Tadi beneran atau saya lihat Mas? Gak ada, salah lihat. Oh, salah lihat kayaknya. Kalau Mas ini siapa tadi, Mas Fatih, puasa nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dari tampilannya udah soleh banget ya. Calon syekh. Syekh dari mana Mas? Dari Wonogiri ya? Iya. Oh betul. Tahu. Soalnya kan saya temennya. Iya kan? Kan sekarang kita menjadi teman. Saya tuh orangnya bisa telepati, ketika mengenal seseorang bisa langsung, oh ini asalnya dari Wonogiri, ini asalnya pasti Masnya dari Balikpapan kan? Ini Balikpapan, mana papan? Oh, nggak ada papan di sini. Nggak ada. Oke. Ternyata kedua narasumber saya ini puasa ya teman-teman, alhamdulillah. Nah lanjut, kita langsung ke dalam perbincangan santai-santainya atau podcastnya. Nah, dalam perbincangan kali ini kita mau bahas apa nih topiknya Mas? Ini perang salib 1. Perang salib 1, berarti sebelumnya lagi, setelahnya ada perang salib setelahnya lagi? Ada. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sampai berapa sih Mas kalau boleh tahu perang salib tuh? Sampai 9. Ya benar, 9. Sampai 9. Oh berarti ini perang salib pertama. Wah seru, Iya. kayaknya menarik ini. Oke Mas, gimana tuh perang salib tuh? Kenapa dinamain perang salib? Karena ada salibnya. Karena kalau saya baca tuh orang Eropa kala itu membawa salib, di bajunya kasih salib, di tamengnya kasih salib. Jadi dinamain perang salib. Itu salah satu penyebabnya. Barangkali ada penyebab lain yang saya belum tahu. Oke, jadi itu
yang Mas Haris tahu penyebabnya dinamai perang salib itu gitu. Ya. Nah, perang salib ini ada pemicunya nggak Mas? Maksudnya dia tuh karena ada sesuatu yang membuat perang itu terjadi atau nggak ada gitu faktornya? Yang namanya perang tuh pasti ada faktornya. Nggak mungkin kan ada seseorang tuh berkumpul atau gabut nih, apa perang ya? Wah, gabutnya another level langsung tinggi. Tawuran kayaknya tuh. Tapi tawuran juga kayaknya ada tujuan. Iya, tawaran juga kan biasanya karena dendam sama sekolah itu, sekolah ini, permasalahan sepele apa ini gitu kan. Iya, kayak gitu. Kalau perang salib ini ada faktornya atau penyebabnya. Itu pertama, itu kalau misalkan diurutkan mungkin jadinya seperti ini. Pertama, gara-gara perusakan gereja makam suci yang dimiliki oleh orang kaum salibis itu dirusak yang ada di Baitul Maqdis oleh salah satu orang yang ada di sana, dari dinasti Ubaidiyah atau dinasti Fatimiyah. Itu rusaknya. Alasan merusaknya kenapa tuh Mas? Tahu nggak? Kayaknya karena Beda agama gitu ya? mungkin ya, kan mereka tuh menganut paham Syiah, aliran Syiah. Oh, berarti tadi dinasti apa tadi? Ubaidiyah. Ubaidiyah itu penganut agama Syiah. Agama Islam. Oh, bukan agama, ajaran ya? Oh, Aliran Syiah. pantesan aja. Ternyata penganut ajaran Syiah. Jadi itu faktor pertamanya. Nah, kemudian kan setelah mengetahui hal itu, ada seseorang yang melaporkan kejadian tersebut kepada Paus Urbanus II dan meminta agar ya gimana lah ini solusinya. Itu dengan membuat si Paus Urbanus II ini membuat konsili di Clermont, itu pidato. Dan pidato ini menyebabkan banyak orang-orang tuh akhirnya semangatnya membara untuk melakukan menguasai Baitul Maqdis. Habis dinasehati, habis berpidato gitu kan, mereka langsung semangat gitu. Iya, langsung membara. Itu faktor kedua atau masih pertama? Ada faktor lain lagi. Oh, bukan cuma itu ternyata faktornya. Oke. Apa tuh? Ada 3. 3. Yang pertama sudah tadi. Tadi Faktor itu. lain nih. Oh, faktor lain. Oh iya ya. Kan faktor umum, faktor pertama. Oh iya. Faktor lain. I see. Sama faktor demografi karena kelebihan jumlah penduduk mereka telah lebih gitu. Akhirnya mereka membutuhkan lahan untuk gimana caranya biar orang-orang yang lebih ini bisa tinggal. Ya. Kemudian faktor kedua, faktor itu kalau nggak salah karena para penguasa Eropa pada zaman itu haus akan kekuasaan. Kemudian yang ketiga ada faktor agamis, yaitu gara-gara tadi kan kalau misalkan gara-gara ini setelah mendengar pidato dari Paus Urbanus II itu mereka diiming-imingi oleh Paus Urbanus II bahwa jika mereka pergi ke Baitul Maqdis untuk melakukan perang salib, mereka akan diampuni dosanya. Ya event gitulah, kalau misalkan mereka ngikutin, mereka dapat hadiah. Itu hadiahnya adalah pengampunan dosa. Iya. Paus Urbanus II. Yes, siapa yang nggak semangat sih kalau misalkan ternyata eventnya itu penghapusan dosa? Coba kalau misalkan di agama kita gitu kan ada penghapusan dosa, tapi melalui orang manusia, tapi kan secara logika kan nggak masuk akal gitu. Tapi ya terserah agama mereka aja sih. Ya. Kemudian setelah itu kan ya jadilah terjadi perang itu. Oh, berarti memiliki 3 faktor ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah selama perang berlangsung itu apa aja sih Mas yang terjadi di dalam perang itu? Perang salib. Banyak. Sebenarnya ya banyak orang mati. Pastilah. Ya jelas lah, orang berperang kok. Yang mati bukan cuma orang-orang yang di luar. Makanya bukan orang yang ikut perang,
buat orang yang udah ikut perang pun juga kena. Oh, Warga-warganya. ya. Islam kan nggak boleh ya. Udah diatur lah. Kalau bahkan merusak tanaman pun nggak boleh. Apalagi membunuh warga juga nggak boleh. Masuk gereja juga nggak boleh kalau misalnya. Mereka ya gereja dibakar, yang di Baitul Maqdis. Berarti perang salib pertama ini kan tadi disebutkan perang salib pertama, atau ada perang salib sebelumnya, Mas? Ada nggak ya? Ada, Ada. Oh, ternyata ada. ya, Tapi kok kenapa perang salib sebelumnya nggak dinamakan dengan perang salib 1? karena mendahului jadwalnya itu. Wah, gimana tuh? Coba Mas bisa diceritain nggak? Dan namanya perang salib rakyat. Perang salib rakyat. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya yang mengikuti itu rakyat-rakyat kecil. Oh, iya iya. Ngerti. Yang kecil. Yang kecil. Maksudnya bukan gitu, bukan kecil fisiknya. Oke, gimana, Mas? Boleh diceritain? Ya, awalnya dari pidato Paus Urbanus. Pidato yang tadi dari Ya, faktornya itu kan? Kan ada yang satu pesertanya namanya Peter the Hermit. Oh, Pendeta iya. dari kota, Seorang ya, pendeta. dari Amiens, Prancis. Oh, dari Prancis. Ya, terus? Dia mempropaganda terhadap rakyat Eropa Ya. dari kota ke kota. Dan semua rakyat tertarik untuk ikut itu. Dari rakyat kecil sampai bangsawan tergajah. Oh, Dan setelah itu mereka berkumpulan karena semangat mereka yang sangat membara. Akhirnya mereka mendesak agar pasukan tersebut diberangkatkan terlebih dahulu. Oh, jadi yang harusnya jadwalnya ditetapkan, misalkan kita berangkat perangnya besok pagi misalkan. Tapi pas malamnya tuh atau satu hari sebelumnya tuh pasukannya tuh mendesak ke atasannya atau ke yang mimpin perang itu kan, Ya. buat ayo berangkat sekarang aja gitu. Oh, jadi semangatnya berkobar banget gitu ya. Ya. Oh ya. Terus selanjutnya gimana, Mas? Nah, mereka berangkat dari Perancis ke melewati pesisir selatan Eropa menuju kota Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Ya. Mereka sampai di kota Konstantinopel pada tahun 1097 Masehi. Ketika mereka sampai di kota tersebut, Kaisar Bizantium, yaitu Kaisar Basilus Alexius I Komnenos, terkejut. Kaget gara-gara pasukannya datang. Ya, Oh, karena ya. lebih mendahului jadwalnya. Ya, yang tadi berarti ya. Dan yang terkejut bukan cuma kaisarnya, rakyat Konstantinopel juga. Wah, terkejut juga. Ya, Iya, soalnya juga dadakan banget ya. saking banyak juga banyak. Oh, banyak ya. Ya, pasti perang banyak sih. Tapi Kaisar Konstantinopel kan itu juga senang karena pasukannya datang lebih cepat. Ya. Tapi ada juga rasa curiga. Curiga gimana tuh maksudnya? Curiga kalau pasukan salib rakyat masuk kota, menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan kota ya. Oh, bakal bikin kerisuhan gitu ya istilahnya. Mengancam kekaisaran. Oh iya. Lalu? Kaisar membiarkan mereka di luar tembok kota. Berarti berkemah di luar tembok gitu. Ya, tapi masih tetap dapat logistik. Oh, masih tetap dapat logistik ya. Ya, habis itu pemimpinnya yang Peter Hermit itu menemui kaisar untuk perjanjian. Ya, kaisar pun menerimanya. Terima perjanjian itu. Lalu menyeberangkan pasukan salib rakyat Ya. ke
kota Nisia. Kota Nisia. Kalau sekarang namanya Iznik, Turki. Oh, Turki. Ya, Oh, oke oke. di Anatolia. Ya ya ya. Ya, sampainya mereka di Nisia karena mereka apa ya, kayak merasa kuat gitu. Si pasukan salibisnya Ya, merasa kuat. ya. Terus mereka akhirnya juga mendesak agar segera menaklukkan kota Nisia. Nggak sabar lah pokoknya gitu ya. Ya, waktu itu Peter dari di Konstantinopel. Jadi nggak ikut berangkat. Ya, masih di istana kaisar. Ya ya. Karena kesempatan itu ya mereka berangkat sendiri tanpa komando ke Indonesia. Ya ya. Ya, waktu sampai di Indonesia mereka pun melancarkan serangan, dan penguasa Indonesia saat itu Sultan Kilij Arslan dari Seljuk Romawi. Dari Bani Seljuk. Ya, Oke. itu juga mengarahkan pasukan untuk mempertahankan kota. Ya. Akhirnya perang pecah, terus dimenangkan oleh pasukan Seljuk. Berarti pasukan salibis kalah. Ya, sisanya sampai cuma 3.000 orang. Sisa pasukan salibis? Ya, Dari berapa kira-kira tuh mas? dari ratusan ribu. Wah, ratusan ribu, sisa 3.000. Banyak banget yang mati. Ya, nah, yang sisanya itu yang banyak yang apa tewas itu yang rakyat jelata, yang petani. Oh, dari kalangan kaum salibis. Ya, Yang rata-rata tewas itu Ya. rata-rata kaum jelata, Ya. bukan dari bangsawan. bukan yang para kesatrianya itu, ya ada yang banyak selamat. Terus kembali ke Konstantinopel, Ya. ikut mundur. Itu. Oh, itu ceritanya. Oh, berarti setelah perang rakyat tadi ya? Saat rakyat. Oh ya, perang salib rakyat itu terjadi, baru terjadi perang salib 1. Iya. Terserak. Oh, serak. Ya baru perang salib 1 baru terjadi tuh. Cuma nggak langsung kan, berangkat dulu lah. Iya, benar. Istirahat dulu. Nah, itu perang salib 1 baru mulai. Itu dimulai dengan perjalanan mereka menuju ke Nisia lagi. Kan tadi kan Nisia kalah. Ntar balik lagi, ntar mereka ke Nisia lagi. Ya. Cuma kali ini mereka memenangkan pertempuran. Oh, kali ini menang. Iya. Dan itu kalau nggak salah kebetulan pemimpin mereka itu Kilij Arslan tidak berada di situ. Oh. Akhirnya para penjaga benteng yang ada di kota Nisia menyerah, kemudian masuk ke kota dan membuat orang-orang sekitar kaget karena tiba-tiba kok muncul bendera Romawi, bendera-bendera Eropa gitu, bendera salib itu muncul, ya kaget lah. Akhirnya jatuh kota Nisia pada tangan salib, tangan pasukan salib. Iya. Akhirnya mereka lanjut lagi perjalanan ke Antakya. Setelah 4 bulan melakukan perjalanan, itu sampai pada tanggal 21 Oktober tahun 1097. Masehi. Iya, Oh. Kirain sebelum Masehi. banget. Itu Masehi. Kemudian akhirnya ketika menyampai situ mereka langsung mulai melakukan pengepungan terhadap kota Antakya, dimulai dengan tentunya nyari gerbang dulu kan, gerbang Santo Paulus Namanya? nama gerbangnya. Oh. Iya, Santo Paulus. Karena mengetahui hal itu, wali kota Antakya itu bernama Yarisian. Yarisian. Namanya Namanya
biar lah. asing didengar sama kita. Iya. Ntar nanti ganti nama saya. Kayak gitu. Jadi Zaki Sian. Boleh. Ya Sian. Dia sadar bahwa pasukan salib itu telah datang dan melihat bahwa jumlah mereka ramai ya, banyak. Ya udah, mereka si wali kota ini langsung membuat pertahanan bersama dengan seluruh umat Islam yang ada di dalamnya. Oh, berarti di kota Antakya itu bukan cuma ada orang Islam tok, ada orang selain Islam atau gimana? Ya seperti gitu. Serak banget nih. Serak banget. Santai Mas, makan yang ngomongnya pelan-pelan aja. Buka jam berapa sih? Paling bentar lagi. Sabar, harus bersabar. Tenang kok. Saya ini orang sabar. Guys. Ya kan, teman-teman saya sudah melihat saya orang sabar. Nah, tadi sampai mana tadi? Sampai gerbang, bukan gerbang. Oh ini Mengajak kaum muslimin untuk berlindung. untuk melakukan pertahanan. Nah, akhirnya karena itu orang-orang salib, pasukan salibis itu kesusahan untuk memasuki kota tersebut, di samping karena dijaga ketat. Ya. Mereka juga sedang dilanda kekurangan logistik, kekurangan makanan gitu mungkin. Kekurangan makanan, akhirnya tahu lah gimana. Lemes gitu ya. Lemes gitu. Lesu Banget. Lesu gitu. Capek. Tapi mereka tetap mau masuk. Cuma nggak bisa. Di samping itu lagi, hambatan mereka adalah adanya bantuan dari Aleppo. Itu bernama Emir Ridwan, Mas Ridwan. Indonesia ini sekarang nggak asing Ada namanya. lagi bantuan dari Emir Dokok. dari Damaskus. Nah, ini kalau nggak salah keduanya ini bersaudara. Kakak beradik berarti. Cuma yang kita tahu pada saat itu kaum muslimin sedang memecah belah. Mereka ini juga adik kakak tapi memecah belah, saling berebut kekuasaan gitu. Ya. Nah, di samping itu dinasti Fatimiyah, dinasti Ubaidiyah, Yang Syiah tadi. nah, itu mereka melakukan hal yang memalukan. Itu apa? Mereka malah mencoba untuk membuat perjanjian. Karena itu pemimpin mereka bernama Al-Musta'li, kalau nggak salah Al-Musta'li billah, itu mengirimkan utusan kepada pasukan salib untuk melakukan perjanjian damai, menjamin keamanan Baitul Maqdis. Jadi intinya mereka tuh pengen dapat Baitul Maqdis juga. Jadi saling berebut tuh Baitul Maqdis ini direbutkan bahkan sama dinasti Fatimiyah. Iya. Ya, pasukan salib yang nggak mau. Udah gimana nggak mau, ya udah. Akhirnya lanjutkan ya. Kemudian Bohemond, orang yang memimpin perang atau memimpin penerobosan masuk kota Antakya itu, dia punya ide. Idenya adalah membuat kesepakatan apa bersama dengan salah satu penjaga menara. Jadi di sana tuh di Antakya ada 400 menara. 400 menara. Untuk menjaga kota itu. Buset, 400 menara. Ya kan? Itu membuat perjanjian bersama dengan salah satu penjaganya itu bernama Fairuz Al-Armani. Penjaga menaranya itu. Entah perjanjian apa. Yang membuat akhirnya kaum salibis, pasukan salib itu berhasil memasuki kota itu. Iya. Kemudian akhirnya setelah mereka masuk itu, datanglah akhirnya bantuan dari Imaduddin Karbukov. Iya. Dengan beberapa pemimpin dari Seljuk untuk menyelamatkan kota itu. Tapi ya, qadarullah, bukannya menghasilkan kemenangan, mereka malah berpecah belah. Imaduddin Karbukov bersama pasukannya dengan beberapa pimpinan Seljuk tadi. Mereka saling tidak mempercayai satu sama lain. Akhirnya kemenangan yang harusnya tampak di depan mata mereka hilang juga akhirnya. Iya. Mereka pun kalah. Karena terpecah belah itu ya? Mereka kalah, kemudian akhirnya tadi Antakya, kota itu berhasil direbut oleh pasukan salib dan dikuasai oleh Bohemond. Oke. Normandia namanya. Ya.
Kemudian oh ya sedikit info, kalau misalkan kota ini ternyata juga pernah ditaklukkan juga oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pada Masa sahabat berarti ya? pada masa Umar. Oh, kekhalifahan Umar bin Khattab. Iya. Ya. Kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanan ke kota Tabugha atau Edessa. Hmm. Nah, mengetahui hal itu, orang-orang yang ada di Aruha di Edessa itu orang-orang Armenia itu langsung wah kesempatan nih datang mereka. Mereka akhirnya mengirimkan pesan untuk menyampaikan bahwa mereka butuh pertolongan, ya butuh itu apa ya? Mereka ingin kaum muslim yang ada di Aruha di Edessa itu dihilangkan. Iya ya. Hal itu pemimpinnya adalah Toros yang di Edessa di Aruha. Akhirnya penerima itu Godfrey. Jadi kan perang salib ini ada beberapa panglima kan. Panglimanya itu ada militernya ada Godfrey Boylan, Bohemond, terus Robert Curthus, terus Raymond de Saint-Gilles. Namanya benar-benar asing di telinga kita ya. Susah. Godfrey ini juga bawa adiknya. Bawa adiknya. Bagus. Jadi bukan adiknya tuh jangan ini ya, jangan digambarkan masih kecil kelakar itu. Jangan dibayangin masih bocil cuma diajak jajan doang gitu. Jajan apa? Jajan unta. Nah itu mereka orang-orang Armenia meminta kepada pasukan salib untuk menghabisi setiap kaum muslimin di situ. Nah, itu pemimpinnya Toros yang akhirnya Godfrey menerimanya. Menerima permintaan orang-orang Armenia itu. Iya, menerima permintaan mereka. Namun Godfrey ini tidak hanya menghilangkan kaum muslimin di sana, menghabisi, dia juga melanggar permintaan tadi. Kalau permintaannya kan hanya untuk menghilangkan kaum muslimin. Ya. Namun ternyata si Godfrey ini juga menguasai kota tadi. Oh, jadi kotanya malah dikuasai sama si Godfrey itu. Nah, kemudian kalau misalnya kekuasaan itu akhirnya dipegang oleh adiknya Baldwin. Iya. Yang kemudian nanti Baldwin ini akan akan memerintah di Baitul Maqdis setelah kakaknya nanti wafat. Oke. Jadi spoiler dikit, Godfrey nanti bakal jadi raja di situ di Baitul Maqdis. Kemudian setelah perjalanan panjang, akhirnya Raymond de Saint-Gilles, satu panglimanya tadi, pergi ke Al-Barrah untuk menguasai kota tersebut. Tuh kemudian dengan segera ia menghabisi kaum muslimin di sana tentunya gitu Pak. Mereka ya bareng-bareng gitu. Tuh segera setelah itu akhirnya para panglima perang tadi itu berkumpul di Antakya. Untuk apa? Untuk membahas tentang pencapaian mereka, tentang apa yang mereka dapatkan selama perjalanan. Ya. Sekaligus mereka ingin mengirimkan pesan kepada Paus Urbanus II, bukan menitipkan pesan. Bukan hanya menitipkan pesan itu, mereka meminta kepada Paus Urbanus II untuk memimpin perang salib satu nanti, perang untuk menguasai Baitul Maqdis secara langsung. Oh. Jadi dia meminta. Namun saat itu wakilnya Paus Urbanus II itu Ademar de Montaigne, dia mati atau wafat di situ. Mati di situ. Faktor usia atau gimana? Tahu faktor usia. Masih kamar mandi kan. Oke, lanjut. Dan setelah surat itu sampai pun sama Paus Urbanus II tidak jawab. Mungkin alasannya karena ya mau jaga orang-orang Eropa mungkin ya. Tapi kalau soalnya kan bisa nanya. Iya. Nah itu akhirnya berarti kan Paus Urbanus II menunjukkan bahwa ia mengabaikan permintaan para panglima tadi. Ya. Kemudian akhirnya dilanjutkanlah perjalanan sampai macam-macam tuh ke kota-kota Askelon yang mereka menewaskan kalau nggak salah 10.000 orang di Antakya tadi ya. Kalau nggak salah 10.000 orang juga. Sama. Ya banyak yang dibunuh.
Ya bukan 10.000 tuh bukan hitungan duit. Iya, hitungan. 10.000 hitungan duit tuh dikit kan. Heeh. 10.000 orang. Bayangin aja 50 orang taruh di sini terus kita bantai. Itu udah banyak kan? Iya. 10.000. Ih, ngeri banget. Terus mereka akhirnya sampai ke satu kota Benteng Al-Aqsa pada tanggal 27 Juni kalau nggak salah, Juni tahun 1968. Itu tuh bentengnya Al-Quds. Bukan, Bukan. entah benteng apa. Mereka ini perjalanan cukup panjang. Mereka ini sangat berusaha. Kalau dipikir-pikir kayak tadi tuh yang di Antakya Iya. itu, kalau tadi kan kayak saya itu ceritanya kayak bentar kan, itu sebenarnya mereka mengepung kota itu selama 7 bulan. Widih, 7 bulan. Setara kita belajar 1 semester dong. Iya. 1 semester kan 6 bulan. Iyalah. Itu 7 bulan mereka mengepung kota itu. Nah, kemudian tadi kan lanjut cerita ya, yang di Al-Aqsa tadi. Oke. Mengetahui hal itu, orang-orang yang di kawasan sekitar itu akhirnya berlindung di benteng Al-Aqsa. Serang pasukan salib. Ya. Kira kan, tapi kan pasukan salib yang nggak nyerah, mereka semangatnya udah berkobar. Ya. Itu menggempur terus, setelah menggempur akhirnya mereka masuk juga kota itu. Nah, ketika itu datang salah satu orang dari Bani dari Seljuk, itu bernama siapa tuh, Janahuddin Daulah. Janahud Daulah. Itu ingin melakukan perjanjian damai lah, ia mungkin menyerah, tunduk kepada orang salib karena takut. Ya. Ya, perjalanan mereka sampai ke Baitul Maqdis. Sebenarnya banyak nih peristiwa kekejaman yang mereka lakukan di selama perjalanan. Cuma kalau diceritain ya Panjang banget. panjang, ya lumayan. Akhirnya sampai di Baitul Maqdis. Oke, singkat ceritanya berarti sampai di Baitul Maqdis. Iya, kalau singkat cerita, Iya, ya. Oke. Lalu gimana tuh ketika pasukan salib atau kaum salibis sampai di Baitul Maqdis? Apakah masuk dengan gampang? Karena ketika itu dikuasai oleh dinasti Fatimiyah tadi ya. Apakah masuknya dengan gampang, dengan pertempuran atau dengan perdamaian? Gimana tuh? Bisa diceritakan? Ya, mereka mengepung dulu. Mengepung dulu. Ya. Mengepung karena dikepung itu pemimpin Al-Quds saat itu yaitu Iftikharud Daulah. Ya. Iftikharud Daulah ya dari Fatimiyah juga. Itu berusaha untuk mempertahankan kota juga. Nah, karena ya, semangat para tentara Al-Quds untuk mempertahankan kota, ya akhirnya pasukan salib kalah pada serangan pertama. Serangan pertama kalah. Terus mundur. Mundur, tapi nggak sampai pulang. Ya, Oh enggak. ya kemah. Ya, ya. eman mas kalau pulang. Iya, eman-eman maksudnya effortnya udah besar gitu, cuma ketika mencapai titik paling tingginya, waduh malah disia-siakan gitu kan. Ya jauh-jauh dari Prancis. Iya, sampai ke Al-Quds. Oke Mas, bisa lanjut? Ya tapi moral apa namanya? Mental Ya, atau mental pasukan salib ya, turun karena kalah itu. oh berarti mereka mulai pesimis ya? Ya. Tidak bisa menaklukkan Al-Quds. Ya, pas waktu pasukan salib itu sedang mundur kemah itu kan ada kesempatan ya buat nyerang mereka Ya. ya, tapi pasukan dari Fatimiyah itu malah nggak mau buat nyerang Kenapa tuh? karena udah merasa bahwa tembok Al-Quds itu kuat ya. Oh mereka angkuh ya? Istilahnya angkuh, maksudnya kayak
merasa sombong gitu bahwa temboknya kuat tidak bisa ditembus oleh pasukan salibis. Ya, Nabi Qadarullah pasukan bantuan dari Genoa, Italia, Ya. pasukan lewat laut Mediterania. Oh, via laut. Ya. Bukan via WA ya. Bukan. Via Telegram. Apalagi banyak. Jadi sampai di pasukan bantuan sampai di pelabuhan kota Tel Aviv. Oke. Tel Aviv. Ya, pas mereka membawa juga logistik, terus alat-alat perang juga. Ya. Karena itu pasukan salib semangatnya meningkat lagi buat perang. Ya. Ya, Jelas lah udah ada bantuan kok masih tetap pesimis, kan rugi yang datang. Ngapain gua datang gitu kan? Lo masih pesimis, nggak usah datang gua gitu. ya. Yang habis itu mereka mengepung kota lagi, Ya. tapi pakai bangun menara kayu. Menara kayu untuk lewatin benteng itu. Ya, ya, buat manjat. Ya. Ya, menaranya itu ditaruh di sekeliling mengitari kota, Iya ya. tapi di gerbang, namanya gerbang Zion. Gerbang Zion. Ya, di gerbang Zion ada ya, menara di gerbang Zion itu berusaha masuk, dan pasukan salib, pasukan Al-Quds, Ya. mereka terfokus ke menara yang ada di gerbang itu, Oke. menyerangnya. Karena terfokus ke situ, jadi melalaikan menara-menara yang lain, Ya. dan menara-menara lain itu menggunakan kesempatan tersebut untuk memanjat benteng kota. Ya. Akan jadi terfokus itu kan, jadi benteng-benteng tempat-tempat lain jadi lebih sepi, Ya, fokusnya hilang. Fokusnya malah ke benteng yang berhasil dilewati itu kan. pertahanan lain jadi lebih lemah. Oh, iya, jadi rentan untuk diserang. Ya, kenapa kan terfokus itu? Karena gerbang Zion itu adalah titik lemah fokus, Ya. pokoknya lebih rendah. Oke. Ya, setelah itu pasukan salib dapat memasuki Al-Quds dan menyerang kota. Awalnya pasukan salib mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Al-Quds agar tidak menyerang penduduk. Tetapi namanya pasukan salib ya mengingkari janjinya. Ya, Ya, mereka membantai penduduk Al-Quds sampai yang menjadi korban itu 1 juta orang. Oh, berarti hampir 100% bersih dibantai semua gitu. Ya, Wah, yang dari Muslim sampai Yahudi. ngeri banget. Ya, yang Kristen ya. Nggak bayangin tadi aja 10.000 bayangannya udah gimana itu kotanya, maksudnya kalau bangkai manusianya nggak segera dibersihkan, darahnya apalagi menggenang gitu kan. Kan kita sering tuh kalau misalkan baca buku atau mendengar cerita dari orang-orang ketika dulu perang itu sampai kota tuh dibanjiri oleh banjir darah sampai semata kaki gitu. Ini 1 juta orang, kira-kira semana ya? Ya, artinya banyak banyak sumber mengatakan ada sampai semata kaki, ada sampai selutut, Selutut. ada yang selengan katanya. Berapa, setengah meter, 1 meter lebih dah. Kan ada yang mengatakan juga saking ya ngerinya itu sampai mayatnya itu juga ngapung, mayat yang tadi dimutilasi Sampai bisa ngapung gitu ya? ngapung. Ngeri banget. Menurut kesaksian Raymond of Agil, Raymond of Agil. nah, itu ketika ingin memasuki kota itu, buat sayangnya terhalang karena kita dibanjir darah. Ya.
Ya ini mohon maaf sebelumnya untuk pemirsa yang sedang menonton perbincangan kami, perbincangan apa namanya santai. Jika ada gangguan suara apa deres atau apa, soalnya lagi hujan. Jadi mohon untuk dimaklumi. Kita juga akan berusaha untuk berbicara sebaik mungkin, sekeras mungkin agar para penonton di rumah bisa mendengarkan perbincangan kami. Keras mungkin mas. Ya nggak keras banget, nggak kayak nggak sampai gitu. Ya maksudnya enak didengar, jelas. Ya pokoknya terdengar dengan smooth lah di mulut, di telinga. Salah, gara-gara kebanyakan ngomong. Oke mas, tadi lanjut sampai ke pemasukan apa namanya Al-Qut. Itu lanjutnya gimana? Akhirnya kota Al-Quds pun ditaklukkan oleh mereka dengan cara yang dia tadi sudah dengar kan. Ya. Caranya gimana? Brutal lah gitu. Brutal parah. Akhirnya Godfrey yang tadi saya sebutkan, dia memimpin saat itu. Cuma setahun sih tadi. Ya tapi kan setahun ya lumayan. Setahun lumayan. Tapi kalau setahun bersama orang-orang kayak gitu kan. Iya. Ya ini mas, saya pertanyaannya bingung nih. Maksudnya kan Al-Quds kan saat itu dikuasai oleh kaum muslimin. Nah kenapa nggak ada gitu kaum muslimin yang bantu dari belahan dunia lain? Pertanyaan Anda bagus. Oke, bagus. Kala itu Diberi rating berapa nih? 5. Oke, siap. Sama mas dan bintang. Oke, sip. Oke mas, gimana mas? Nah, oke, ya itu karena ini, karena perpecah belahan antara mereka dengan mereka. Sesama. Sesama muslim. Oke. Berpecah belah, ya kayak sekarang. Sejatinya sebenarnya yang kekhilafahan yang harus memimpin itu adalah Daulah Abbasiyah. Tapi yang nampak terlihat seakan-akan memimpin pimpinan paling bagus itu adalah dinasti Seljuk. Belum lagi ada lagi itu kan udah pecah belah. Lagi pecah belah dari dinasti Fatimiyah. Oke. Kan ada banyak lagi dinasti lainnya. Cuma dinasti yang paling nampak nih ada ini. Harusnya yang memimpin kaum muslim saat itu berarti dinasti Abbasiyah. Kekhilafan Abbasiyah. Oh, kekhilafahan bukan dinasti ya. Oke. Maaf salah. Ya, maaf. Siap salah. Kan saya maaf. Oke. Lanjutnya tuh Mas. Nah, tadi berpecah belah. Ya gara-gara mereka terus kekuasaan gitu. Bahkan tadi kan saya sebutkan ada Emir Dukov, ada siapa lagi tadi, Emir Ridwan, ada Janahud Daulah, ada Imaduddin Karbuko. Mereka ini ingin memisahkan diri dari dinasti mereka, yaitu dinasti Seljuk. Mereka ingin memisahkan diri, padahal kita seorang muslim itu harusnya bersatu dengan muslim lainnya, tapi mereka malah berpisah gitu. Oke. Bisa. Yang membuat akhirnya mereka kehilangan fokus mereka, kehilangan perhatian mereka terhadap kota suci, yaitu Baitul Maqdis. Kota suci umat muslim ya? Iyalah. Ya jelas. Nah itu akhirnya pasukan salib, orang-orang itu mengambil kesempatan itu untuk menaklukkannya, dan benar sekali ternyata pas lagi diserang itu kaum muslimin nggak ada yang peduli, tapi ya kita tahu sendiri lah kondisi mereka saat itu sedang berpecah belah. Oke. Nggak ada saling peduli ya karena merasa bukan saudaranya gitu. Harusnya kan ketika sesama muslim ada yang diserang harusnya kan peduli gitu, dibantu apalah. Hadisnya tuh kan yang populer apa tuh?
muslim yang satu dengan muslim lainnya ibaratkan satu tubuh. Jika salah satu dari mereka merasakan sakit, maka yang lain juga ikut merasakan sakit. Nah ini tapi Oh, jiwa korsa gitu ya. kan nggak merasakan sakit sama sekali. Ya mungkin merasakan sakit, tapi tidak bergerak untuk menyembuhkan sakit tersebut. Tidak bergerak untuk menyelamatkan Baitul Maqdis. Akhirnya ya itulah, Baitul Maqdis akhirnya takut juga ditaklukkan oleh tadi pasukan salib. Oke. Yang mereka memanfaatkan keadaan tersebut. Dan sama seperti sekarang, kita lihat sendiri bagaimana kaum muslimin Terpecah belah ya. terpecah belah kan, bahkan sekedar mengirimkan pasukan, mengirimkan bantuan saja rasanya berat sekali. Kayak akan tetangganya mereka itu bahkan membuat kejamnya tetangga mereka, salah satu tetangga mereka itu bahkan membuat benteng, ya pagar gitulah, pagar tembok untuk biar orang-orang yang ada di Palestina, di Syam, Baitul Maqdis itu tidak masuk ke sana, tidak bisa keluar. Ini apa? Ya kita lihat sekarang, gara-gara perpecahan tersebut, menolong saudara sesama sendiri jadi susah. Bagaimana solusinya kalau bukan bersatu? Apalagi kan solusinya cuma bersatu. Itu yang juga diminta oleh Rasul kan. Dan Allah juga gitulah penyebab terbesar itu karena kelalaian dari kaum muslimin juga. Bahkan kalau tadi kan salah penyebabnya adalah dirusaknya gereja makam suci. Ya. Berarti pemicu amarah dari kaum salibis itu. Salah satunya. Yang rusakin siapa? Kaum muslimin. Ya walaupun bukan kaum muslimin yang Sunni, itu Syiah. Itu merusaknya, padahal nggak boleh lah. Iya. Kan kita disuruh bertoleransi dalam artian yang kita maksud toleransinya kan. Ya kaidah yang kita pakai toleransi di mana ada batas-batasannya. Tapi kan bukan berarti kan ada orang yang bukan berarti kita harus menghancurkan gereja mereka. Iya. Maksudnya kan itu tempat peribadahan mereka gitu loh. Kita kan juga punya tempat peribadahan. Maksudnya kita kan harusnya saling menghormati gitu kan. Masa orang yang beribadah padahal dia itu sedang beribadah, atau yang aslinya rumah kembalinya dia itu dirusak gitu kan. Ya walaupun tempat peribadahannya gak sesuai sama ini sih, beda gitulah, beda ajaran juga kan. Ya tapi tetap aja sih kalau misalkan emang yang setia sama agama mereka kan rasanya, kalau kata orang wong Jawa loru. Aduh. Loru bahasa Romawi. Iya, Bo. Enggak. Bahasa Romawi. Ya. Saya orang Jawa. Tapi ada campur Banjar. Jawa campur Banjar. Kita kan nggak bisa ngomong bahasa Jawa, nggak bisa ngomong bahasa Banjar. Bisa kita impor. Terima kasih. Ya, saya tuh gemes ngeliat kaum muslimin sekarang yang berpecah belah. Tadi. Karena simpel aja solusinya. Bersatu. Di bawah satu aturan yang dibuat Tuhan yang Esa, yang satu. Simpel kan? Iya, simpel. Tapi berat kalau mereka. Ya, kesadarannya sih yang dibutuhkan saat ini tuh. Kesadaran kaum muslimin sekarang. Ya, harus kita sadarkan. Benar. Makanya kita sekarang berbincang-bincang santai podcast mengenai ya perang zaman dulu, bagaimana perjuangan kaum muslim mempertahankan agamanya, bagaimana orang-orang muslim menaklukkan kota-kota lain untuk memperluas wilayah demi menyebarkan Islam dan lain-lain. Ya menurut saya sejarah itu bagi orang-orang awam tuh ya bisa dibilang kalau nggak menarik topiknya bosenin gitu. Cuma ketika kita sudah mengetahui banyak hal dari apa yang kita dengar dari orang lain atau yang kita baca dari buku, itu tuh menurut saya kayak, kalau saya langsung excited banget gitu, langsung semangat. Wah, ini tuh sejarahnya kayak gini, jadi saya tahu
dulu tuh ternyata ada perjuangan gini-gini gitu. Bahkan dengan belajar sejarah ini kita jadi tahu kalau misalkan dahulu tuh ada permasalahan seperti pasukan Salib itu menyerang Baitul Maqdis. Karena kita juga tahu juga kan solusinya apa dan permasalahannya apa. Kala itu permasalahannya adalah karena perpecah belahan kaum muslimin. Dan solusinya kita tahu yaitu kala itu Salahuddin Al-Ayyubi itu berhasil mengambil alih kembali Al-Quds dengan bersatu kan. Solusinya apa? Satu. Malah jangan lain, malah berpecah belah botak. Iya. Oh iya Mas. Kira-kira itu ketika Al-Quds berhasil dikuasai oleh siapa? Godfrey ya? Oh, Godfrey. Itu kira-kira kan masanya Godfrey kan cuma setahun, lalu dilanjutkan oleh adiknya tadi ya. Nah, setelah itu masa kekuasaannya kaum Salibis di Al-Quds tuh perkiraan berapa lama sih Mas setelah masanya Al-Ayyubi, setelah datang masanya Al-Ayyubi? Itu nanti dilanjutkan oleh teman kita. Jadi, saya nggak mau spoiler dulu. Karena nggak ada yang mau bahas nanti. Sabar Mas. Siap. Saya juga nunggu. Kan saya excited banget Mas. Aduh. Berarti di perbincangan selanjutnya ya? Iya. Siap. Sampai mana tadi kita? Tadi sampai siapa? Sampai siapa? Ya berarti kesimpulannya adalah umat muslim saat ini tuh harus bersatu. Jangan berpecah belah. Ya berdua, bertiga, berempat, seterusnya ya. Kalau bersatu terus nggak apa-apa. Pokoknya harus bersatu lah. Ya, soalnya apa ya? Gimana kita lihat kondisi Palestina sekarang, yang dimana saat ini dijajah oleh Israel dari dulu sih. Cuma kan boomingnya tuh baru dari 7 Oktober kemarin sampai sekarang. Tapi kan pada masa-masa seperti ini kita tuh, kalau kata Ustadz Felix tuh, kita pedulinya tuh musiman gitu, nggak seterusnya. Harusnya kan kita peduli dari awal booming itu sampai sekarang. Kita masih peduli, masih mengetahui informasi-informasi tentang Palestina dan lain-lain gitu kan. Ya, perlu diingat lagi loh Mas, kalau misalkan Palestina itu diserbunya mulai parah tuh bukan mulai parah pas 7 Oktober. Iya. Kita ingat lagi, itu bukan pas 7 Oktober, itu udah lama ya. Jadi kita harusnya pedulinya ya harusnya udah dari lama juga. Iya. Cuma kita kan waktu itu belum lahir. Iya, belum lahir aja. Ya kita sebenarnya sebelum 7 Oktober beberapa tahun sebelumnya juga udah lahir sih. Iya udah lahir, cuma ya kita belum paham aja ya. Alhamdulillah sekarang udah paham sih, alhamdulillahnya. Jadi kita bisa ikut serta dalam kepedulian kita terhadap orang-orang atau saudara muslim kita di Palestina gitu. Nah, oke. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin ada quote atau kata-kata dari mas-masnya. Ada nggak yang disampaikan kepada narasumber kita yang menonton? Mas Mati katanya punya pantun. Apa? Enggak. Bohong aja itu nih. Sebelum tampil, Mas, aku punya pantun. Apa? Entah, bahasa Jawa lah. Gitu. Katanya bahasa Jawa sih. Nggak tahu apa. Ada nggak yang mau disampaikan? Ya, kita sebagai umat muslim harus bersatu dalam daulah Islam. Daulah apa tuh? Daulah khilafah ya, Abah? Ya, DKI, Daulah Khilafah Islamiyah. Wes, DKI, bukan DKI Jakarta tapi ya. Sorry nih ya, gue bukan orang Betawi gitu kan. Iya. Cuma itu Mas, atau ada lagi? Ada. Oke, siap. Apa tuh? Ya karena kalau kita berpecah ya, dibatasi oleh sekat-sekat nasionalisme. Ya. Jadinya kayak sekarang ini banyak negeri-negeri muslim yang tertindas. Benar. Ada yang bantu. Jadi kita harus bersatu dalam
untuk pemimpin agar mencapai ridho Allah. Oke, siap. Makasih Mas kata-katanya. Ini Mas Haris ada nggak? Karena kayaknya topiknya tadi kan harus bersatu. Oke, terus? Mungkin saya mau coba gantian nih. Bukan berarti saya nggak peduli ya main bersatu terus. Itu penting juga ya. Kita pesan saya simpel aja kayak podcast sebelumnya. Semangat puasanya. Oke. Semangat puasanya. Dikasih support system nih. Semangat puasanya. Berapa kali semangat puasanya? Berapa kali? Biar semangat. Sunnah Rasul 3 kali. Semangat puasanya, semangat puasanya, semangat puasa. Udah. Oke, udah. Sip. Cuma itu yang mau disampaikan. Maksimalin baca Quran. Oke, maksimalin baca Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Oke. Bisa kan? Minimal 1 hari 1 juz ya. Jadi biar dalam 30 hari 30 juz. Kita catat tuh. Oke, siap. Nih saya bawa Quran, habis ini saya mau langsung ngaji. 1 ayat aja nggak apa-apa kan? Oke. Mungkin segini yang bisa kami bahas, yang bisa kami bincangkan dalam podcast kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kita lakukan, baik dalam segi pengucapan, gerak-gerik kita, maupun salah penyebutan nama, tahun, dan kejadian. Karena kita itu sebenarnya masih awam sekali, baru membaca sedikit sekali buku-buku tentang sejarah pada zaman dahulu. Ya, tapi kami berusaha untuk mencoba menyampaikan apa yang kami baca gitu kan. Menyampaikan apa yang kita dengar dari guru-guru kita. Ya alhamdulillah kita ternyata juga nggak seburuk itu gitu, bisa menyampaikannya dengan semaksimal kita. Ya hasilnya ya cuma kita aja yang tahu gitu kan. Maksudnya perkembangannya gimana gitu. Dari dulu sampai sekarang kan cuma kita yang tahu. Jadi kecuali kalau kita publik di orang-orang sih. Tapi kalau saya sendiri ngerasa cuma saya doang yang tahu. Yes. Ya pokoknya saya minta maaf lah atas segala kesalahan dalam kata saya, dalam kosakata, kata yang tidak tepat. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, jangan lupa bagi para penonton untuk selalu dukung kami dalam acara-acara kami, acara-acara YouTube kami, baik live streaming maupun tidak, dengan cara subscribe YouTube kita, subscribe IG Taruna Panatagama. Oh iya, follow, astagfirullah malah subscribe lagi. Maaf teman-teman. Follow IG, subscribe YouTube. Jika tidak ingin ketinggalan, nyalakan loncengnya. Oke. Kalau mau follow IG saya boleh? jangan. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.